Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube Aldan Yusuf 19. Kali ini kita akan membahas routing statik di mata kuliah jaringan komputer. Tujuan dari pembahasan kali ini yang pertama untuk mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian routing statik sendiri adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Nah, oke, dalam praktikum kali ini kita akan menskenariokan atau mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat dari contoh gambar di bawah ini, setiap PC memiliki IP address-nya sendiri, lalu ada 3 router dan 2 server. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Kita sudah mempunyai sebuah topologi jaringan. Nah, untuk dalam topologi ini kita punya PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, router 3, dan ada server 1 dan server 2. Nah, pada masing-masing ini memiliki IP tersendiri-sendiri. Nah, bisa dilihat untuk PC2, PC3 memiliki IP 192.168.25128. Nah, kita tambahkan untuk IP dalam PC1 bisa dilihat dan disesuaikan saja sesuai ketentuan. Oke, subnet masnya kita isi 255 dan default gateway-nya kita isi 162. Oke, lanjut untuk yang PC yang kedua, kita memiliki IP 192.168.1.65 dan memiliki subnet mask 255.255.192 dan memiliki default gateway 192.168.1.126. Oke, lanjut untuk PC yang ketiga, kita memiliki sebuah IP 192.168.1.253 dan subnet masknya 255.255.255.128 dan default gateway-nya 192.168.1.254. Nah, kita lanjut ke router yang pertama. Untuk serial 2-nya ini kita masukkan IP 12.12.12.1 dikarenakan untuk serial yang ke router 2 ini memang ketentuan IP-nya 12.12.0. Nah, sedangkan yang buat serial 3-nya kita isi 13.13.13.1. Nah, ini untuk serial yang menuju ke router 3. Oke, untuk fast Ethernet-nya bisa dilihat sendiri, memiliki IP yang menuju ke PC1 dan memiliki subnet mask 255.255.255.192 dan jangan lupa dicentang on-nya. Lalu fast Ethernet yang kedua yang untuk menyambung ke PC2 dari router 1 ke PC2 memiliki IP 192.168.1.125
dan subnet masnya 255.255.255.192. Nah, sesuaikan saja dengan yang kita inputkan tadi dalam IP config PC2 nya. Nah, bisa dilihat dari ketentuan tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk yang router kedua, berarti serial 2-nya, serial yang pertama 12.12.12.2 ini berarti untuk menyambungkan ke router 1. Nah, bisa dilihat miliki subnet mask 255.255.255.0. Nah, untuk yang serial kedua ini memiliki IP 23.23.23.23. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk serial ini untuk menghubungkan ke router 3. Sedangkan fase ethernetnya 192.168.1.254. Nah, bisa dilihat. Oke. Nah, 254/25. Berarti kita pakai 192.168.1.254 dan subnet masknya 255.255.255.128 dikarenakan /25. Nah, jangan lupa di on kan atau dicentang. Untuk fase ethernet yang selanjutnya kosong karena cuma ada isi satu PC saja. Dan untuk yang router 3 kita lanjut ke fase ethernetnya, berarti 333.333.333. Nah, 333 ini dari mana? Ini IP dari server 1 yang terhubung ke server 1. Oke, yang fase Ethernet 2-nya berarti mulai dari terhubung ke server 2 memiliki IP 434343.3 dan jangan lupa di on kan. Untuk serial yang terhubung ke router 1 berarti memiliki IP 13.13.13. Yang ke router 2 berarti memiliki IP 232323.3. Oke. Nah, kita sekarang langsung masuk ke dalam routing statik. Kita masukkan IP buat nembak dari PC1 menuju ke PC3. Berarti kita harus memasukkan routing statiknya punya IP PC3. Kita bisa ketikkan IP-nya 192.168.1.128. Nah, subnet masknya 255.255.255.128 juga. Nah, untuk next hop-nya kita melalui via 12.12.12.0. Oke, langsung di add saja. Nah, dikarenakan ini dari router 1 menuju router 2, kita melalui via 12.12.12.0. Nah, kita perlu umpan balikan dari PC3 melalui 12.12.12.0. Kita akan umpan balikan ke PC1. Nah, caranya kita berarti nembak dari routing statiknya router 2, kita masukkan IP dari PC1 192.168.1.0. Oke. Dan subnet masknya 255.255.255
255.192. Untuk next hopnya berarti kita melalui via yang sama, yaitu 12.12.12.0. Oke, langsung add saja. Oke, sekalian saja kita menambahkan dari routing statiknya buat nembak ke PC2. Berarti kita ganti saja IP-nya .164 karena IP tersebut adalah milik PC2. Nah, oke, bisa dilihat. Berarti dari PC1 menuju PC3 ini sudah terhubung. Kita coba cek di command prompt ping 192.168.1.18. Nah, kalau TTL berarti tandanya berhasil, sudah bisa melakukan umpan balik. Selanjutnya kita akan coba untuk nembak dari PC1 menuju ke server 1. Nah, caranya berarti kita masukkan routing statiknya punya IP-nya server 1. Kita bisa isi 333.333.0. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk next hopnya berarti kita melalui via 13.13.13.0. Oke, langsung add saja. Nah, berarti kita melalui dari router 1 menuju ke router 3 baru menuju ke router 1. Nah, caranya untuk kita menambahkan umpan balik berarti kita menambahkan IP punya server 1, punya PC1 melalui router 3. Kita ketikkan saja IP-nya langsung .0. Oke. Untuk subnet masknya berarti 255.192. Untuk next hopnya berarti melalui via yang sama, yaitu 13.13.13.0. Oke, langsung add saja. Nah, sekalian kita sambungkan untuk menuju ke PC2 biar kita bisa umpan balik juga melalui router 1 menuju PC2. Berarti kita ganti IP-nya langsung jadi 64. Oke. Sekarang kita bisa cek melalui PC1, masuk ke command prompt maksudnya buat ngecek apakah sudah berhasil terhubung saling umpan balik apa belum. Oke, berarti TTL kita ping ke IP punya server 1 sudah terhubung dan saling bisa umpan balik. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk tembak ke server 2. Kita masuk ke routing statik, kita masukkan IP dari server 2 tersebut 43.43.43.0. Untuk subnet masknya berarti 255.255.0. Untuk next hopnya berarti kita melakukan via 13.13.13.0. Oke, langsung di add saja. Oke, sudah muncul, berarti sudah tambahkan untuk dari router 1 menuju untuk nembak ke server 2 nya. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan routing statik untuk ditembakkan dari PC3 ini menuju ke server 1. Langsung saja kita masukkan IP dari server 1 tersebut 33.33.33.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk next hopnya berarti kita melalui via 23.23.23.0. Langsung add saja, kita tambahkan.
Oke, kita sekalian tambahkan untuk ke server 2 nya, berarti kita ganti IP 434343.0. Sorry, langsung add saja. Berarti kita sudah berhasil nembak dari router 2 ini, dari PC 3 menuju ditembakkan ke router 2 menuju ke router 3, lalu kita tambahkan IP statiknya punya PC 3 agar bisa diumpan balikan. Oke, ini IP nya kita tambahkan saja di router 3, berarti networknya 192.168.1.198. Oke, untuk subnet masknya 255.255.128. tadi 128. Untuk net opnya berarti 23.23.23.0. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita bisa masuk ke mode simulation untuk mencoba. Nah, untuk langkah percobaan yang berikutnya bisa dilihat, pindahkan mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IPv4 nya menjadi SMP, lalu kita buat jempol PDU PC1 ke PC2. Oke, kita masuk ke mode simulation, edit filter. Nah, ini yang dicentang cukup SMP nya saja. Lalu kita masukkan simbol PDU dari PC1 ke PC3. Oke, kita amati, next. Nah, ini proses umpan baliknya, balik ke router 2, router 1, nah balik ke PC1. Oke, berhasil, successful. Kita delete. Nah, bisa dilihat, kita lanjut PC1 ke PC3. Oh, maaf, berarti ini tadi ya yang pertama kita coba. Berarti kita sekarang yang PC1 ke PC2. Nah, ya, ke PC2 berarti. PC1 ke PC2. Yuk. Oke, kita bisa next, umpan balik, next. Oke, sukses. Langsung kita delete. Lanjut. Dari itu sudah, dari PC1 ke server 1. Oke, langsung kita buat simbol PDU nya PC1 ke server 1. Kita bisa mati, next, menuju ke router 3. Nah, ini umpan baliknya menuju router 3. Nah, ini berarti melalui jalur yang berbeda dari perginya. Oke, sukses. Langsung delete. Sekarang dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Oke, kita amati. Next. Umpan balik, next. Oke, sukses. Ke PC1 lagi. Langsung kita delete saja. Yang berikutnya PC3 ke PC1. Oke, simbol PDU nya PC3 ke PC1. Oke, next,
kembali, umpan balik, next. Oke, berhasil, successful, langsung kita delete. Oke, berikutnya PC3 ke PC2. Oke, boleh. PC3 ke PC2. Oke. Langsung next saja, next. Oke, menuju ke PC2, kembali lagi, umpan balik. Oke, successful, langsung delete saja. Lanjut ke simple PDU berikutnya. Dari PC3 menuju ke server 1. Oke, PC3 menuju ke server 1. Mari kita lihat. Next. Oke, sudah sampai. Next, kita percepat. Oke, successful, langsung kita delete. Sekarang yang selanjutnya dari PC3 ke server 2. Oke, boleh kita coba semuanya saja. PC3 ke server 2. Oke, kita lihat caranya. Next. Oke, sudah sampai, umpan balik. Oke, kembali lagi ke PC3 yang artinya successful, langsung delete. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Oke, dari server 1 ke server 2. Oke, sangat gampang dan sudah pasti berhasil. Nah, successful kan, langsung delete. Untuk berikutnya dari server 1 ke PC 1, boleh. Ayo kita buatkan simple videonya. Dari server 1 menuju ke PC 1. Oke, next. Nah, umpan balik. Oke, successful, berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Oke, boleh. Server 1 ke PC 2 maksudnya. Sorry. Next. Kita percepat umpan baliknya. Oke, kembali ke server 1 lagi, successful, langsung delete. Oke, dari yang berikutnya server 1 ke PC3. Yang terakhir server 1 menuju ke server PC3. Next, kita percepat. Next. Oke, umpan balik. Oke, kembali ke server 1 lagi. Nah, successful. Oke, berarti semuanya sudah kita selesaikan dan semuanya berhasil untuk routing statik kali ini. Sekian dari video routing statik kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan see you di next video selanjutnya. Thank you.